Halo teman-teman perawat, kali ini saya mau cerita tentang toleransi minum. Nah, kenapa kita belajar tentang toleransi minum? Karena kalau kita bisa mendeteksi feeding intolerance sedini mungkin, kita bisa menyelamatkan bayi lebih banyak lagi ya. Kapan sih kita mengevaluasi toleransi minum yang kita bilang tolmin? Tolminnya gimana tolminnya? Semua bayi harus kita pantau. Bahkan bayi dirawat gabung, kalau kita visit kita akan tanya gimana nyusunya, gimana latch on-nya, gimana ASI-nya ya. Artinya evaluasi minum ya harus kita pantau pada semua bayi. Tapi lebih ketat lagi pada bayi-bayi di NICU, misalnya pada bayi risiko tinggi, seperti bayi yang sangat prematur, bayi yang berat badannya sangat rendah, kemungkinan tidak siap saluran cernanya, jadi harus kita evaluasi. Atau bayi yang habis pasca operasi saluran cerna, atresia duodenum atau anastomosis, atresia jejunum misalnya ya. Atau pasca nek, perforasi, kemudian ada pasca operasi nek ya, kan ada nek yang perlu dibuat kolostomi dan sebagainya. Kemudian pasca stabilisasi, pasien habis resusitasi, di bagging-bagging, kemudian di loading-loading. Nah, pada keadaan tidak stabil, usus atau saluran cerna adalah anak tiri di dalam tubuh. Oksigen dan darah akan diutamakan untuk memberi makan jantung dan otak. Oleh karena itu, pasca stabilisasi, ketika anaknya stabil, kita mulai berikan minum, kita harus berhati-hati adanya feeding intolerance. Nah, kapan sih kita bilang jangan minum ya? Hanya ada 3 kondisi yang mutlak. Mutlak itu artinya nggak bisa ditolak, nggak bisa minum sama sekali. Nanti ada juga kontraindikasi relatif, artinya tidak 100% tidak wajib, tidak boleh minum gitu. Kapan kontraindikasi mutlak? 1, kalau perdarahan lambung. Jadi muntah darah atau residu di OGT-nya darah segar ya, itu dia tidak bisa karena lambung kalau berdarah harus kita istirahatkan dulu. Yang kedua, hemodinamik tidak stabil, CRT memanjang, anaknya mengalami shock, apnu, resusitasi ya, karena pada saat tadi saya sudah jelaskan, pada saat kondisi tubuh tidak stabil, maka aliran darah yang memberi makan saluran cerna itu juga terhambat. Sehingga saluran cernanya juga kolaps. Saluran cernanya boro-boro disuruh kerja, disuruh mengolah makanan. Dia sendiri saja sudah kelenger saluran cernanya karena aliran darah dan oksigen ke saluran cernanya buruk. Yang ketiga adalah obstruksi saluran cerna, atresia ani, atresia duodenum, atresia jejunum, volvulus ya. Jadi tidak bisa masuk susu atau ASI ya, tidak bisa ke saluran cerna. Jadi selain tiga ini relatif. Jangan terlalu mudah kita bilang nggak usah minum ya, apalagi kalau kita punya unit TPN-nya masih memble, infusnya jorok, meracik cairan juga belum bagus ya. Teman-teman bisa menonton sharing video saya tentang meracik obat atau cairan intravena. Ya gimana kalau cairan intravenanya aja masih memble, masih jorok, infeksinya masih tinggi. Udah deh, jangan terlalu mudah bilang puasa pada bayi. Sebenarnya kata puasa itu pun salah kaprah, meskipun sampai sekarang saya sendiri masih menggunakan kata puasa. Karena kalau puasa itu artinya tidak ada nutrisi yang kita berikan. Padahal kalau pada bayi baru lahir kita puasakan, kita kan tetap ngasih parenteral nutrisi. Jadi artinya sebenarnya dia tidak puasa karena ada nutrisi yang diberikan melalui intravena. Jadi yang lebih tepat sebenarnya adalah NPO, nothing per oral. Tapi ada loh dari parenteral gitu. Nah, 3 ini teman-teman harus paham bahwa nggak mungkin dia dikasih minum. Jadi kalau parenteral nutrisinya memble ya memble. Jadi harus diutamakan sebaik mungkin parenteral nutrisi pada ketiga bayi ini. Ya.
Tapi jangan lupa nggak berhenti di situ, pendarahan lambung ya harus diselesaikan, pendarahan lambungnya kenapa gitu. Hemodinamik tidak stabil harus segera distabilkan. Obstruksi saluran cerna harus segera diatasi obstruksinya dengan pembedahan misalnya. Jadi jangan berlambat-lambat, segera singkirkan kontraindikasi mutlak untuk minum ini ya. Nah, ini kontraindikasi relatif. Apabila residunya hijau, nggak selalu jawabannya adalah ya udah nothing per oral, nggak selalu. Kita evaluasi misalnya apakah NGT-nya kedalaman. Atau pada pasien yang baru operasi saluran cerna, pasasenya mungkin kurang terlalu bagus untuk ke distal ya. Kadang-kadang kan bedah anak minta, coba aja tutup dulu untuk merangsang pasase usus sehingga gerakan ususnya lebih bagus ya, nanti lama-lama residu hijaunya mungkin bisa berkurang seperti itu. Jadi harus dievaluasi dulu, tidak selalu disebabkan oleh kontraindikasi mutlak. Tapi kalau residu hijaunya karena atresia saluran cerna ya menjadi kontraindikasi mutlak. Kemudian perut kembung. Perut kembung tidak selalu ya, distensi abdomen tidak selalu kontraindikasi relatif. Misalnya pada pasien-pasien yang pakai CPAP belly misalnya nggak harus dipuasakan. Atau ada pasien dengan pernah saya dapat pasien bukan atresia nih morbus hisprung, kemudian perutnya distensi, setelah dipasang rectal tube, BAB-nya jadi lancar ya jangan dipuasakan. Artinya kita harus evakuasi tinjanya, kita perbaiki pasasenya dan bisa diberikan minum. Nah, next stadium awal nih kita curiga neck ya. Tanpa adanya bukti di rongsen ya, di rongsen tuh ada di dinding ususnya tuh suka ada gambaran udara gitu di dinding usus. Nah, itu baru kita puasakan. Kalau stadium awal relatif ya, tidak harus puasa. Nah, jalur pemberian enteral tuh kapan kita berikan pakai OGT? Biasanya kalau bayi-bayi refleks hisapnya buruk ya, jadi kita pasang OGT. Kita mesti pertimbangkan refleks hisap itu di atas 34 minggu baru muncul. Ada yang langsung pinter, ada yang enggak. Atau pada bayi dengan alat bantu nafas. Pada bayi dengan alat bantu nafas tidak selalu puasa. Tadi kita lihat salah satu kontraindikasinya adalah hemodinamik tidak stabil. Setelah dipasang CPAP, semuanya stabil ya dia bisa minum. On ventilator pun kalau dia sudah stabil dia boleh minum, tapi menggunakan enteral ya, enteral feeding, yaitu dengan selang lambung. Kenapa pakai enteral feeding? Karena pada pasien yang sesak dengan distres napas, kesulitan mengelola saluran napas dan saluran cerna. Nah, coba deh teman-teman perawat, coba telan ludah. Kan kita nggak bisa tarik napas. Kalau kita tarik napas, kita nggak bisa telan ludah. Coba aja, nggak mungkin dua-duanya bisa. Nah, bayi yang kesulitan itu kita bantu dengan enteral feeding. Nah, pakainya OGT dari mulut apa dari hidung? Bayi baru lahir tuh nose breather, jadi hidungnya dipakai untuk bernafas. Jangan dikasih kerjaan lain, dikasihlah hidungnya dipakai jalur untuk susu, jangan ya. Sehingga kita lebih memilih OGT. Dan bayi-bayi di NICU hampir semuanya pakai alat bantu nafas yang menggunakan hidung, misalnya kanul untuk CPAP. Jadi kita pilih OGT ya, tapi hati-hati penggunaan OGT, pemasangan OGT juga harus lega artis supaya tidak merangsang refleks vagal ya, ada refleks vagal di faring posterior lalu kita jadi bisa apnu. Ini adalah perkembangan saluran cerna pada bayi sesuai dengan usia gestasi. Di bawah 28 minggu gerakan ususnya masih buruk, menghisapnya masih jelek. Kita biasanya akan berikan nutrisi dari intravena yang cukup agresif ya. Jadi dikasih lemak, dikasih protein. Kita berpikir gini, kalau di dalam perut dia dapat nutrisi sangat bagus dari ibunya, terus dilepasin, maka akan terjadi gangguan metabolik, si pasiennya kaget gitu ya. Biasanya mendapatkan nutrisi yang cukup baik. Oleh karena itu intravenanya harus cukup. Nah, 28 sampai 31 minggu kita masih berpikir bahwa dia koordinasi menghisapnya masih lemah ya. Kan seperti tadi saya bilang menghisap sama bernapas perlu koordinasi. Jadi dia akan pakai OGT. Nah, 32 sampai 34 minggu ada yang udah bisa
refleks hisap bagus, ada yang belum. Di atas 34 minggu pola hisap sudah terbentuk ya, dan kita usahakan pasiennya bisa peroral dan siapa tahu bisa menurunkan lama rawat dan bisa cepat pulang tanpa OGT. Berapa banyak minum yang kita kasih? Nah, ini semakin muda umurnya, semakin sedikit jumlah awal yang kita berikan per kilo berat badannya. Ya, terus semakin muda umurnya, semakin sering pemberiannya karena volume lambungnya juga kecil. Jadi diberikannya biasanya tiap 2 jam. Tapi semakin tua umurnya, volume lambungnya cukup. Kita berikan tiap 3 jam bisa. Nah, yang kedua, toleransi terhadap jumlah yang banyak juga kan toleransinya buruk kalau semakin kecil. Dan dia nggak bisa terlalu lama tidak dikasih minum, ya, resiko hipoglikeminya juga lebih tinggi pada bayi yang lebih kecil. Jadi biasanya yang tiap 3 jam tuh bayi-bayi yang sudah agak tua ya. Yang kecil-kecil biasanya kita kasih tiap 2 jam. Mulainya juga bisa 3 kali lipat pada bayi yang lebih besar dibandingkan dengan extremely preterm. Nah, tiap hari diharapkan minumnya naik, sehingga diharapkan jangan sampai lebih dari 2 minggu dia sudah lepas dari nutrisi parenteral ya. Sering sekali kalau unitnya itu belum bersih banget ya, terus pasang infusnya masih jorok, meraciknya masih jorok, dia meninggalnya bukan karena dikasih minum, justru karena dikasih infus. Oleh karena itu, perbaiki dulu hand hygiene, perbaiki dulu cairan intravenanya, perbaiki dulu cara masang infus, cara memasang sirkuit ya, semuanya sudah diperbaiki supaya saat kita membutuhkan cairan intravena kita tidak menambahkan risiko kematian karena infeksi. Naik volume minum juga sama, semakin tua umurnya, semakin tinggi berat badan, semakin tinggi kita bisa naikin minum per harinya ya, bisa 30 ml dikali berat badan bayi per hari. Hati-hati kalau misalnya bayinya lahir terus saking takut ya, takut infeksi, takut perutnya kembung, akhirnya tunggu ASI sampai beberapa hari, mau seminggu minumnya masih 1 cc. Nah, itu dapat menyebabkan asupan nutrisi pada bayi tidak optimal dan akhirnya muncullah berbagai macam komplikasi. Bahkan komplikasinya ada yang bisa seumur hidup, yaitu gangguan perkembangan dan pertumbuhan. Nah, kalau puasanya lama, fili usus juga mati. Dan naik minum terlalu lambat. Kalau naik minumnya lambat, dia akan lambat juga copot infusnya, ya kan? Kalau semakin cepat minum, semakin cepat dia tidak membutuhkan cairan infus. Nah, ketika infusnya di stop, maka resiko dia terhadap infeksi aliran darah juga menurun. Sekali lagi saya tekankan teman-teman tolong perbaiki manajemen parenteral nutrisi. Ya, jadi kalau kita mau ngasih infus, tolong ya istilahnya jangan jorok deh. Karena nanti bisa meninggal karena infus. Kapan kita melakukan toleransi minum? Setiap pemberian minum. Jadi bukan per shift, besok aja dah. Jadi nggak bisa kalau kita mau bekerja di unit bayi baru lahir, nggak bisa kerjanya per tiap pagi doang gitu. Pas visit doang nggak bisa. Atau pas operan doang tuh nggak bisa. Jadi harus dipantau. Jadi istilahnya bayi itu harus ditongkrongin ya. Kita harus nongkrong di situ dan melihat toleransi minum pada bayi. Apa yang kita nilai? Bising usus, buang air besar, ada muntah. Residu tidak selalu ya, tidak selalu kita tarik-tarik, tidak selalu. Abdomen kita nilai apakah supel, bagaimana dengan lingkar perut. Residu itu tidak dikerjakan pada pemberian minum. Jadi kalau kita ngasih minum 1 cc, 2 cc, ya udah nggak usah kepo untuk tahu berapa residunya. Apalagi pada bayi yang sangat kecil ya, narik-narik narik-narik residu itu juga tidak menguntungkan buat dia. Kadang-kadang memang kita melakukan dekompresi berkala, misalnya si pep belly kita mau dekompresi lambungnya dan keluar residu ya nggak apa-apa, tapi bukan berarti kita terus rutin narik-narik untuk ngecek gitu ya, itu tidak perlu. Karena sebenarnya gini, kalaupun kita
Sekarang kita makan gado-gado ya, kan tidak juga dipastikan pasti nih 2 jam lagi lambungnya kosong, kan tidak. Jadi secara natural pun ya memang ada sisa makanan masih oke, ada gastric juice dihasilkan oleh lambung ya masih oke. Kapan kita bilang ini bermakna nih, jangan-jangan tidak diserap, jangan-jangan ada obstruksi ya pada pasien waktu itu misalnya HPS hypertrophic stenosis pylorus misalnya, dia nggak bisa tuh lewat susu dari lambung ke duodenum dengan cepat karena ada sumbatan, jadi residunya kan banyak. Kita bilang bermakna kalau di atas 50% dari pemberian minum. Misalnya kita kasih minum 50 cc. Jadi kalau residunya 10 cc ya udah nggak usah dianggap bermakna gitu, karena itu tidak sampai 50% dari jumlah yang kita berikan. Nah, kita evaluasi juga klinis yang lain ya. Residu bukan satu-satunya parameter toleransi minum, semuanya harus dinilai. Nah, yang paling sering iseng adalah masih sedikit 1 cc, 2 cc, 3 cc, kepo gitu, pengen ditarik-tarik. Akhirnya yang kita tarik adalah cairan lambungnya. Dan kita berpikir anaknya nggak bisa cerna, terus dipuasakan. Padahal penilaiannya salah. Nah, kalau ini tadi salah satu kontraindikasi minum ya. Jadi ada perdarahan saluran cerna atas. Ini meskipun kelihatannya lendir putih, tapi ini adalah bercak-bercak darah ya. Kalau darahnya darah si bayi, kontraindikasi minum. Tapi kalau darahnya darah ibu, tidak kontraindikasi minum. Nah, caranya nanti ada pemeriksaannya ya di laboratorium, dilihat apakah si darah ini darahnya bayi apa darahnya ibu. Karena darah bayi sama darah ibu berbeda. Janin sama dewasa tuh berbeda jenis Hb-nya. Itu bisa dinilai dengan aptes namanya. Tapi kita juga mesti ingat-ingat dulu dong dari anamnesis. Kok bisa tertelan darah ibu banyak begitu? Gitu. Jadi kita bisa perkirakan ini dia tertelan darah ibu proses kehamilan, terus dimuntahin, atau memang ada perdarahan saluran cerna. Ya, ini salah satu kasus misalnya terjadi kurangnya vitamin K, defisiensi vitamin K. Bisa aja pemberian vitamin K-nya bukan vitamin K1 atau dia lahir di rumah misalnya nggak dikasih vitamin K dan sebagainya. Jadi ini kontraindikasi minum kalau darahnya darah bayi ya. Kalau ini jelas darahnya darah bayi nih. Dia profuse ya bleedingnya. Nah, ini bile stain. Kalau bayinya dari rumah dia muntah hijau selalu bahaya ya. Tapi kalau bayinya kita pasang OGT muntahnya hijau, tunggu dulu. Jangan-jangan NGT-nya kedalaman masuk ke duodenum atau sebenarnya dia fase-fase pasasenya buruk gitu ya. Jadi harus kita evaluasi pasasenya, tidak selalu karena obstruksi gitu. Nah, ini susu. Kalau yang ini relatif aman ya. Kita lihat nih jumlah residunya berapa sih memangnya dibandingkan dengan minuman yang volume minum yang kita kasih. Ini feses. Kalau feses ada obstruksi di saluran cerna bawah. Misalnya atresia ani atau morbusis Sprung ya. Bisa kontraindikasi minum, bisa enggak. Kalau atresia ani berarti obstruksi, kontraindikasi minum. MH obstruksi, tapi MH itu obstruksinya bisa dilepas. Kita pasang rectal tube atau kita spooling misalnya, keluar fesesnya bisa. Jadi tidak harus nothing per oral. Nah, ini distensi abdomen ya. Ini abdomennya distensi tegang, ini jelek ya. Terdapat juga seperti purpura di sini pendarahan. Ini juga kehitaman seperti nekrotik ya. Jadi ada kebiruan juga di sini memar. Jadi ini kondisi yang tidak normal ya, distensi abdomen, buncit tegang. Ini juga buncit tegang ya, kelihatan kulitnya tampak mengkilat. Ini buncit tapi supel ya, kalau dipalpasi dia supel. Jadi distensinya ya normal kan. Anak-anak juga pada bayi kan perutnya memang seperti ini. Jadi yang ini tidak normal, yang tidak normal, yang ini baik-baik aja. Tapi dikonfirmasi juga dengan palpasi ya, bukan inspeksi saja. Nah, yang ini buncit tegang nih, hati-hati ya, ini juga buncit tegang. Tapi belum tentu kalau dia supel, bising ususnya bagus, nggak harus, belum tentu si bayi ini kita puasakan ya. Kita lihat juga nanti misalnya parameter lainnya, BAB-nya, bising ususnya, lingkar perutnya. Kemudian kalau curiga neck ya kita lihat fotonya ya.
Nah, pantau BAB, produksi kolostomi. Nah, warna BAB-nya apa? Mekonium kah, kuning kah, hitam? Hitam aspal itu biasanya karena pendarahan saluran cerna atas. Jumlahnya banyak atau tidak? Konsistensinya seperti apa? Saya pernah dapat pasien dengan atresia ani letak tinggi, terus ibunya ngotot bahwa dia sudah BAB. Ternyata BAB-nya itu sebenarnya lendir-lendir saja, gitu ya. Kemudian ada juga atresia jejunum, tapi dia sudah terbentuk atresia jejunum, tapi sudah terbentuk mekonium. Jadi dia sempat BAB, kemudian ada tanda-tanda obstruksi, tapi setelah itu tidak ada tinja sama sekali ya. Jadi kita mesti lihat tinja atau bukan. Nah, yang ini nih tinja nih, feses, konsistensinya lunak, ini tercampur sedikit mekonium. Ini udah mulai bagus berarti saluran cernanya, karena diharapkan feses itu yang berwarna kuning muncul di hari kelima, hari keenam. Kalau masih mekonium di atas seminggu kan artinya buruk ya. Kalau pada bayi rawat gabung itu tanda-tanda ASI-nya kurang kalau mekonium masih muncul di seminggu. Nah, ini padat dan lengket ya pada bayi super prematur, kadang-kadang harus kita rangsang dengan gliserin. Jadi belum tentu dia perlu puasa. Ini fesesnya normal, tinja sudah mulai terbentuk berwarna kuning ya, lunak. Nah, ini juga normal tapi ada darah segarnya. Nah, ini harus dievaluasi saluran cerna bawahnya ada pendarahan. Nah, saluran cerna bawah perdarahan misalnya bisa infeksi, bisa ada gangguan koagulasi dan sebagainya, tidak wajib puasa. Ya, yang kalau yang atas kita wajib puasa. Nah, ini mekonium. Jadi atresia ani kemudian dibuat kolostomi, mekonium, kemudian cair ya, tidak lengket seperti yang tadi. Kalau yang ini melena, jadi tinjanya kehitaman. Tinja kehitaman ini akibat dari pendarahan. Ya, jadi kalau melena nih pinggir-pinggirnya semuanya merah, darah. Beda sama mekonium. Kalau mekonium kita kita lap begini gitu ya, itu warnanya bukan merah darah. Kalau merah darah, kalau hitam aspal di gitu ya pinggir-pinggir kainnya kan warnanya merah ya. Ini melena berarti ada pendarahan. Nah, kalau mengukur lingkar perut tipsnya kita hitung di umbilikal dan satu lagi kita ukur di puncak tertinggi. Jadi kita punya dua data dan jangan lupa berikan tanda. Kemarin saya ngukur di sini misalnya pakai plester hipafik gitu ya. Atau kalau yang pakai punya duoderm lebih bagus. Sehingga selanjutnya dapat mengukur di tempat yang sama. Nah, mungkin teman-teman itu saja. Mari kita tingkatkan keselamatan bekerja kita mempelajari toleransi minum dengan baik, supaya kita bisa mendeteksi dini feeding intolerance pada bayi baru lahir. Ya, jangan sampai perforasi usus baru tahu, kemudian naiknya udah stadium lanjut baru tahu ya, atau ada obstruksi saluran cerna terlambat di tata laksana. Terima kasih.